Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tematik, tema 5, ini yang pembelajaran terakhir ya. Bu Nanda akan sampaikan. Silakan disimak baik-baik, jangan lupa tulis hal-hal penting yang Bu Nanda sampaikan. Bu Nanda mempunyai 2 buah gambar pemandangan alam. Nah, pernahkah kalian mengunjungi kedua tempat tersebut? Kepulauan Raja Ampat ada di Papua Barat dan Gunung Bromo ada di Jawa Timur. Kedua tempat ini merupakan tempat yang sangat menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia. Bu Nanda sudah tampilkan sebuah peta, yaitu peta negara kita, negara Indonesia. Nah, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Negara kita juga. Negara kita Indonesia itu letak geografisnya juga berbatasan dengan negara lain dan berbatasan dengan samudra atau benua lain. Apa saja? Jadi, negara kita itu letak geografisnya terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, negara kita Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, negara kita Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Di pelajaran matematika, kita juga belajar mengenai skala peta dan skala denah ya. Nah, kita di tematik IPS juga mempelajari tentang komponen pada peta. Salah satunya yaitu skala peta ya. Jadi, bagi yang punya atlas, boleh dilihat atlasnya. Di atlas, biasanya sebuah peta akan tercantumkan yang namanya komponen peta. Apa itu komponen pada peta? Jadi komponen pada peta itu ada sebuah keterangan ya. Keterangan itu berisikan tentang judul peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin ya. Nah, apa saja itu? Jadi untuk judul petanya ada bagian atas peta. Contoh peta Indonesia ya, biasanya ditulis di atasnya, pada bagian atasnya ditulis peta Indonesia, seperti itu ya. Kemudian skala peta. Skala peta masih ingat di pelajaran matematika? Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Di sebuah peta itu pasti akan ditulis skalanya. Skalanya ada berapa? Misal 1:500.000, 1:200.000 dan sebagainya ya. Kemudian simbol. Simbol adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek pada peta. Contohnya simbol gunung biasanya ditandai oleh simbol segitiga. Simbol bandara biasanya simbolnya adalah gambar pesawat, seperti itu ya. Kalian bisa melihat atau mengamatinya di atlas atau di peta yang lain boleh ya. Kemudian astronomis, garis khayal pada muka bumi yaitu garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak disebut garis bujur. Kemudian ada juga yang namanya legenda. Legenda itu keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Jadi, legenda itu isinya
simbol-simbol yang ada di peta. Ada simbol bandara, simbol gunung, kemudian simbol jalan rel kereta api, dan lain sebagainya. Lalu mata angin. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Kalian bisa mengamatinya sendiri di atas atau di peta. Negara kita, negara Indonesia, letaknya sangat strategis. Karena apa? Karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena letaknya sangat strategis itu memudahkan Indonesia melakukan perdagangan antar negara atau internasional. Nah, jadi Indonesia itu karena letaknya sangat strategis, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Apa itu? Jadi negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu memiliki pulau yang sangat banyak. Ada pulau yang besar dan pulau yang kecil ya. Banyak sekali pulau-pulaunya. Kemudian agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Jadi di Indonesia itu banyak sekali yang penduduknya bekerja sebagai petani ya. Banyak sekali di Indonesia. Karena apa? Karena tanah di Indonesia itu merupakan tanah yang sangat subur untuk diolah. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut negara agraris. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua. Oleh karena itu, batas-batas geografis ini memberikan sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Nah, jadi pengaruh letak geografis Indonesia itu ada dua ya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Apa pengaruhnya? Jadi pengaruhnya, bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Karena Indonesia juga selain berbatasan selain diapit oleh dua samudra dan dua benua, juga berbatasan dengan negara-negara besar ya, contohnya Malaysia, Singapura, Australia, dan lain-lain. Kemudian terhadap kehidupan budaya masyarakat. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kita itu memiliki banyak sekali ciri khas di setiap daerah. Di Pulau Jawa saja, ciri khasnya itu sangat banyak sekali karena setiap daerah itu mempunyai ciri masing-masing. Bu Nanda tadi sudah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Nah, jadi Indonesia itu memiliki potensi alam atau potensi Indonesia yang bisa disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Negara maritim karena Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Jadi di seluruh di seluruh dunia, Indonesia itu adalah penghasil terbesar ya untuk rumput laut dan tuna. Kemudian selain itu Indonesia penghasil juga kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Nah, karena kita negara kepulauan ya, jadinya banyak sekali sumber daya laut yang kita bisa dapatkan. Kemudian negara agraris ya. Di agrarisnya kita sudah tahu ya, Indonesia sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Kita ingat bahwa Indonesia sebelum merdeka, dulunya Indonesia itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris. Nah, mereka memperebutkan apa? Kenapa mereka menjajah Indonesia? Nah, karena mereka menginginkan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu, jadi
kita tahu ya, sejak zaman dahulu Indonesia memang sudah dikenal penghasil rempah-rempah yang sangat subur, sangat banyak ya. Contohnya apa saja? Ada kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, tebu, dan lain-lain. Masih banyak. Bu Nanda tadi sudah sedikit menyinggung tentang Indonesia di masa lalu ya. Jadi Indonesia di masa lalu itu sebelum merdeka, sebelum kita bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini, dulunya itu Indonesia, pemuda-pemudanya, masyarakatnya semua berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di tema 5 ini Bu Nanda akan sedikit membahas tentang perjuangan-perjuangan sebelum dilakukannya proklamasi kemerdekaan. Jadi yang pertama, Bu Nanda akan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, jadi Sumpah Pemuda, kita tahu Sumpah Pemuda itu ikrarnya ada 3 ya. Nah, Bu Nanda sudah tampilkan di situ, ada 3. Jadi bisa dibaca ya. Bu Nanda akan bacakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini bisa terlahirkan pada saat diadakannya Kongres Pemuda yang dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sehingga melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi pada saat peristiwa tersebut, selain mengucapkan ikrar yang sudah seperti Bu Nanda bacakan tadi, pada saat itulah juga pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kita tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ya, pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Selain peristiwa Sumpah Pemuda, Bu Nanda juga akan membahas organisasi pertama kali yang ada di Indonesia pada saat masa-masa memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ada satu organisasi pemuda yang pertama kali didirikan yaitu bernama Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Jadi lama sekali ya berdirinya sebelum merdeka. Itu adalah organisasi pertama. Siapa pendirinya? Ada 2 pendirinya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Mereka ini adalah pemuda lulusan sekolah dokter yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan. Ya, jadi perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Kita tahu di kalender setiap tahunnya akan ada yang namanya hari di mana kita akan memperingati hari kebangkitan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober, seperti peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1920. Baik, bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajah dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang telah gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Kita bayangkan coba ya, bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, pemuda Indonesia di masa lalu yang benar-benar tidak takut untuk
memperjuangkan Indonesia, rela mati untuk memperjuangkan Indonesia. Bu Nanda akan sedikit cerita tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta. Dan di situ juga didampingi oleh wakilnya saat itu, wakil presiden pertama kita, yaitu Muhammad Hatta, ya. Jadi I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta disebut sang proklamator karena mereka berdua adalah orang yang berjuang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu. Nah, selain pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan teks proklamasi, pada saat yang sama dikibarkan juga bendera merah putih dan dinyanyikan juga lagu Indonesia ciptaan W.R. Supratman. Nah, pada saat menjelang proklamasi, ini sedikit cerita ya. Kalian juga bisa membacanya sendiri di buku paket halaman 72 ya. Jadi, sebelum diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehari sebelum kemerdekaan Indonesia atau diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan dua tokoh bangsa, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi, sehari sebelum terjadinya pembacaan proklamasi, mereka berdua, dua tokoh bangsa itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, kenapa mereka diculik? Nah, jadi tujuan penculikan tersebut adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, jadi pada saat itu memang sangat-sangat mencekam ya suasananya. Karena apa? Karena kita saat itu benar-benar di hari yang sedikit lenggang karena saat itu Jepang negaranya telah dibom ya saat itu. Nah, oleh karena itu pemuda-pemuda Indonesia ingin benar-benar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Oleh karena itu, mereka berdua diculik sementara waktu. Jadi diculiknya bukan karena berniat buruk ya. Jadi diculiknya ini untuk berbuat baik agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi keesokan harinya, setelah mereka diculik, mereka dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, mereka kemudian merumuskan naskah proklamasi, yaitu ada golongan tua siapa saja, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan golongan mudanya ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian bagaimana hasil dari naskah proklamasi yang telah dirumuskan? Bu Nanda akan bacakan ya. Jadi yang Bu Nanda tampilkan di video itu adalah teks asli yang dulunya sudah diketik oleh Sayuti Melik ya. Jadi itu tidak jelas ya tulisannya karena memang itu adalah teks asli yang di-scan, difoto ya, kemudian ditaruh di internet ya, jadi tidak jelas ya. Kalian juga bisa melihatnya di internet ya. Nah, Bu Nanda akan membacakan sedikit tentang isi proklamasi yang telah dirumuskan oleh golongan tua ya. Nah, jadi disimak baik-baik. Bu Nanda akan membacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah isi dari proklamasi. Kalian juga bisa melihatnya atau membacanya sendiri di halaman 73 buku paket. Selain itu, kita juga memiliki wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Jadi, wilayah Indonesia itu merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Jadi, wawasan Nusantara yaitu wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 yang masih dipakai sampai detik ini ya. Jadi, kita itu bangsa Indonesia wawasannya bersumber dua ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat yang Bu Nanda sudah bacakan tadi tentang Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda, Ikrar Sumpah Pemuda? Ya, jadi Ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3 ya. Jadi salah satunya tentang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa persatuan, kita coba mengamati. Bu Nanda akan memberikan contoh. Contohnya, semisal ada orang dari Irian Jaya, kemudian datang ke Jawa, yang semua orang Jawa menggunakan bahasa Jawa ya. Jadi orang Papua juga orang Irian Jaya juga menggunakan bahasanya mereka sendiri. Saat mereka tiba di Jawa, bagaimana bisa mereka berkomunikasi? Ya, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita itu bisa bersatu meskipun kita memiliki agama, suku, ras, budaya yang berbeda, kita tetap berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa persatuan yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, itu sudah Bu Nanda sampaikan penjelasan materi untuk hari ini tentang letak geografis Indonesia dan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan ya. Jadi berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk tugas kali ini yaitu seperti sebelumnya kemarin juga Bu Nanda sudah memberikan tugas praktek ya. Hari ini Bu Nanda juga akan memberikan tugas praktek yaitu membuat sebuah video. Video apa itu? Jadi videonya menggunakan seragam sekolah, mempraktikkan membaca teks Sumpah Pemuda dengan semangat yang membara ya. Jadi kalian gunakan semangat kalian yang semangat muda kalian ini untuk membaca teks Sumpah Pemuda dengan lantang ya. Bu Nanda tunggu videonya dikirimkan melalui WhatsApp ya, jangan lupa. Baik, jangan lupa juga dipelajari materi video dan materi rangkuman yang Bu Nanda berikan. Insya Allah Bu Nanda akan segera mengadakan penilaian harian tema 5 ya. Baik Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.